bukan karena tidak haus yang harus kau syukuri, tapi haus. Makanya orang puasa itu minum air putih sangat nikmat. Kenapa? Karena sangat haus. Tapi ketika kita di warkop banyak mau minum jus, padahal kadang pahit. Kenapa? Karena kita tidak haus. Jadi yang disyukuri adalah hausnya, yang disyukuri adalah lafarnya. Ini kalau kita ngaji tasawuf. Kemudian ada hal yang paling penting juga saya sampaikan kalau ngaji tasawuf. Dalam bab tasawuf Pak Bu itu tidak ada bab kikir. Kalau ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi situ kan ada itu gaga tau maseke, tau magala ni milau mega. Iya. Tidak ada bab kikir itu dalam tasawuf. Karena rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Jadi kalau ada orang bilang si anu kikir, bukan dia yang kikir, kau yang sering minta. Coba tidak minta, makanya tidak kikir. Angka kata maseke, kau dia tu milau, dia gaga. Oh maaf ibu istri Bapak Bupati, saya kasih tahu. Kadang-kadang kalau kita bantu orang sekali, bantu dua kali, bantu tiga kali, pas keempat kita tidak bantu langsung dia bilang kikir. Iya, itu susahnya pejabat Pak. Kadang tahun pertama dibantu, tahun kedua dibantu, tahun ketiga tidak dibantu langsung marah-marah. Padahal sudah dua kali ambil bantuan. Tapi di Sulbar itu tidak begitu. Ini. Dan pejabat itu selalu disalahkan. Makanya yang bisa cepat jadi wali sebenarnya itu pejabat. Di sini hadir di tengah-tengah kita anggota DPR. Sulawesi Barat. Saya minta beliau harus jalan ikhlas saja Pak. Untuk memuaskan semua orang itu mustahil. Tapi paling tidak kita berjalan di atas rel dengan cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu karena ini juga menjelang pergantian tahun, lebih baik tubuh kita kotor. Lebih baik tangan kita kotor. Lebih baik seluruh pakaian kita kotor dengan mencari rezeki yang halal daripada tubuh kita bersih, tangan kita bersih tapi mendapatkan harta yang kotor. Makanya guru tataro ni macari pawatak kalemu nak masa padale. Yang penting anu mapaci muruntu. Daripada mapaci ngalelemu na anu macari pamuruntu. Makanya bekerjalah keras. Bekerja keras. Kemudian berdoa. Tapi ingat. Bukan karena kuatnya orang bekerja rezekinya datang. Tidak. Bukan. Ya kok galak na te makareso nasogi Pak. Guru yang di pelabuhan paling cepat kaya. Seandainya doa yang menyebabkan orang kaya, tidak ada ustaz naik motor, pergi ceramah, naik pesawat semua. Seandainya baca-baca orang bisa kaya, maka orang yang sudah belajar pasti sudah kaya. Bukan karena sekolah orang bisa kaya, tapi Allah yang mengatur. Sebelum kita lahir Allah sudah tentukan. Malaikat sudah diutus untuk membagi dan tidak pernah salah bagi. Malaikat melihat alamat rumahmu di mana. Bukan karena kuatmu bekerja, tapi karena Allah yang mengatur rezekimu. Makanya tawakallah, jangan pernah mengeluh ketika rezeki agak susah datang. Kenapa? Karena Allah sudah mengaturnya. Itu aja kuncinya Pak. Lauki mak balu aja lalu tak kena diga wala pangali digaga. Barakah nak mak balu ki insyaallah kita sudah dapat pahala jihad. Itu aja kuncinya. Yo pui di kota mak balu na ciatarala tapai sasai bali balu tanasan kami mak baca-bacaan niya. Ang kami mana pakai-pakai ya. Ini kadang-kala. Jangan. Kemudian saya kembali kepada Rasulullah. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah yang senantiasa menjaga umatnya. Sebelum beliau wafat, dia sudah berjanji di hadapan Allah. Minta 22 permintaan dan Allah kabulkan. Apa permintaannya? Pendekkan umurnya umatku. Supaya ketika dia berbuat dosa tidak lama kau siksa nanti. Itu permintaannya. Makanya umur kita Bapak Ibu sekalian itu hanya 60-70. Tidak lama. Tidak sama umatnya Nabi Musa. Tidak sama umatnya Nabi Daud. Yang sampai 930 tahun. Kita cuma 60-70. Karena Nabi mengatakan saya takut kalau dia melakukan dosa. Terlalu lama kau hisab. Kalau hanya 60 tahun tidak lama. Tapi kalau 900 tahun kalau jadi pemain judi Pak, minimal 800 tahun main judi. Itu satu permintaannya Rasulullah. Dan itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, karena pendek umurnya ya Allah, aku mohon kepadamu lipat gandakan kebaikan yang dia lakukan
dan dosanya cukup satu yang kau tulis kalau dia melakukan pelanggaran, itu pun nanti kau tulis kalau dia tidak bertaubat, dan Allah aminkan. Makanya manja'bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka 10 nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau melakukan satu kejahatan itu cuma satu. Dari sinilah sehingga saya sering ceramah, Pak, tidak pernah memvonis orang masuk neraka. Karena kalau pernah melanggar satu kali dan melakukan kebaikan satu kali, masih ada bonus tak 9. Iya, kan 10 pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Ya komadosa kicidim. Ya kong kesalahan kicidim melakukan kebaikan. Berarti kita dapat bonus masih ada 9. Karena satu keburukan. Nah, orang yang berat timbangan keburukannya yang akan masuk neraka. Itu aja kuncinya. Makanya rahmat Allah itu besar. Tapi jangan jadikan ini untuk korupsi. Alasan ini jangan jadikan ini. Tapi disitulah Rasulullah meminta lipat gandakan kebaikan. Bahkan angka sempaja, Bu, namanya sholat sunat awabin, dikerjakan antara maghrib dengan isya, hanya 6 rakaat. Rasulullah mengatakan sama kalau engkau sholat 12 tahun lamanya dan diampuni dosamu selama 50 tahun. Ada puasa 3 hari di setiap bulan, namanya saumin ayamil bid. Itu puasanya Nabi Adam. Siapa yang mengerjakan 3 hari dalam setiap bulannya, kata Nabi, sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Coba. Ada sholat, 1 kali kita kerjakan sholat itu dinilai dengan 12 tahun. Itu tadi awabin. Bahkan ada sholat sunat, duha, kita kerjakan di awal waktu. 2 rakaat aja. Rakaat pertama sesudah Fatihah membaca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan itu maka pasti dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya wasiatkan, ini wasiat mursyid kami, guru-guru kami. Jangan pernah tidak melakukan sholat ini walau hanya sekali seumur hidup. Ajak lalu nadita jamu ya sampajangin na mo cicam ni seumur hidup tak. Sampaja sunnah duha di awal waktu sekitar jam 7 kita kerjakan hanya 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Maka ia tu tawinasa nadita manasani tamuk ilala pamasena pong Allah Ta'ala. Ini sholat bisa dikerjakan setiap hari kalau mampu. Kalau tidak cukup sekali 1 pekan. Kalau tidak bisa cukup sekali dalam setahun. Kalau tidak bisa, yang penting pernah dilakukan walau hanya sekali. Ini tuh nak kada gurita jamalaloy namo cicam mumipigau insyaallah nama seiko pong Allah Ta'ala. Ini hadis marfu dari Anas bin Malik. Itu hadis sahih. Kalau mampu lakukan itu. Tapi ada juga sholat di awal waktu sesudah sholat subuh sebelum masuk waktu duha, namanya waktu suruk, sholat sunnah isyraq. Ini agak berat karena tidak boleh ditinggalkan masjid. Itu sama dengan umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Tamah, sempurna. Umur yang pendek ketika mengerjakan sholat ini, itulah yang dimaksud umur yang pendek tapi berkah. Karena nilainya di hadapan Allah bisa sampai ribuan tahun. Karena kalau kita kerjakan awabin saja setiap hari, berarti 12 tahun kali 30. Berarti itu 660 tahun. 360 tahun. Bayangkan dalam 1 bulan tercatat umur kita di kitab catatan amal 360 tahun. Padahal baru 1 bulan kita hidup. Inilah berkahnya umatnya Rasulullah. Kemudian apalagi permintaannya Rasulullah. Ya Allah, jadikan umatku adalah umat yang engkau jamin langsung. Bukan jaminan dari saya saja, tapi ada engkau jamin dan engkau janjikan untukku. Dan Allah mengiyakan itu. Tapi ada satu syaratnya. Allah bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Sayyidul Istighfar supaya saya menjaminnya. Makanya Rasulullah mengatakan satu-satunya doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, itu hanya Sayyidul Istighfar. Makanya saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, para alim ulama, para imam, mohon diamalkan ini.
Baca Sayyidul Istighfar 1 kali saja di waktu malam hari dan 1 kali di siang hari. Karena itu janji Allah, sampaikan kepada umatmu Muhammad, kalau dia baca sekali saja, aku yang akan menjadi jaminannya kalau dia wafat, dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu datang ke neraka, melihat peristiwa siksaan dalam neraka. Ketika Nabi keluar, dia balik tanya ke neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku supaya tidak masuk ke sini? Neraka kasih tahu, beritahu kepada umatmu Muhammad membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Hebatnya itu, Pak. Tapalakmu ya Roto? Allahumma ajirni. Tapi kalau saya jangan baca Allahumma ajirni, karena ada dalilnya jelas. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya baca Allahumma ajirna minan nar. Karena kita punya ibu, kita punya bapak, kita punya istri, kita punya keluarga. Doakan dia sehingga jangan mengatakan Allahumma ajirni, tapi baca Allahumma ajirna minan nar. Baca 3 kali atau 7 kali, karena dalam hadis itu ada. Tapi kalau masih tidak bisa, oh Ustaz susah, itu saya tidak hafal. Kalau tidak hafal, tirakat yang paling gampang, jadikan hatimu selalu indah atau tenang. Tulita pakanjaki rampan na nyawata. Ya kok namode na mega ibadata na reko makanjamu ipate tak lo pada terupa tau insyaallah. Selamat. Tiga ke bali bolata ye wasi salah. Makanya makadaka komeki macuri nabita si di bawah talah. Pulio ko sifat na nabita ama kampungnya aga ajak tasusay pada terupa tau. Iro bawang. Ama kampungnya. Imang aja tasusay jamaah tama kalampi bacaan cerroko papat dinutunan itu dan kamu pelago. Biasa ada imam begitu Pak. Panjang sekali bacaannya. Ah, makmum aja tuh sesusay pu imam. Sampai tang dua ya na baca tuh limore limonri betul kan naroko no. Iya, mestinya begitu Pak. Tetangga jangan mengganggu tetangganya, suara radionya jangan di-setel sampai keluar. Ada batasannya, mereka harus istirahat. Iya, suami aja tersusai beneta disuruh macam nede di balancah. Istri juga begitu, jangan bikin susah suami. Suami sudah makobi baru tidak diperhatikan. Apalagi mega nak jadi gampang. Tapi saya kasih tahu Bu, laki-laki itu kalau syahwatnya naik itu otaknya error. Iya. Makanya biasa ditanya mau ke kantor. Nah, itu jadi masalah. 80% perceraian terjadi itu karena wanita tidak sempurna melayani suaminya, utamanya mengenai masalah berhubungan suami istri. Saya wasiatkan laki-laki harus paham ini. Cari cara mencintai istri dengan sepenuh hati, tapi istri juga harus paham layani suami tak dengan seikhlas mungkin. Saya kasih tahu Pak Bupati orang hebat. Bupati kita orang hebat. Tapi saya tidak mengagumi beliau. Yang saya kagumi adalah istri beliau. Kenapa? Terus terang. Siapapun pejabat yang hebat, saya tidak melihat ke dia. Saya selalu melihat ke istrinya. Karena dibalik pemimpin yang hebat, itu dari istri 70% penentunya. Kita bisa lihat Pak, siapapun. Soeharto itu orang hebat. Memimpin dengan tangan besi. Berapa puluh tahun dia berkuasa. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal? 2 kali jadi presiden. Seorang panglima TNI. Dan sangat piawai dalam memimpin negara di masanya. Tapi kapan dia terombang-ambing, tidak bisa mengambil kebijakan sempurna? Ketika Ibu Ani sudah tidak ada di sisi. Ini yang orang tidak bisa baca Pak. Oh, kehebatan seorang laki-laki itu ditopang oleh wanita yang hebat yang ada di samping. Itu kuncinya. Oke. Memang begitu Pak.
Makanya seorang kiai di pondok pesantren, ketika kiainya wafat, jangan khawatir, pesantren akan jalan. Tapi ketika ibunya wafat, istri kiainya wafat, itu pasti drop. Pasti. Kenapa? Karena wanita itu belum mengangkat tangannya, malaikat sudah menunggu doanya. Itu hebat. Makanya saya selalu mengatakan, ini konsensus Pak. Saya cari-cari hadisnya, ada hadis berkaitan, tapi tidak secara eksplisit menyampaikan bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja kunci. Tapi coba sebaliknya, sehebat apapun orang, ketika dia selingkuh pasti jatuh. Tidak usah lihat pemimpin, tidak usah lihat anggota dewan, tidak usah lihat pejabat. Kita ambil pimpinan pondok pesantren saja, yang hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis bahkan ribuan, tinggal di pesantren sholat berjamaah dengan santrinya. Tapi ketika dia melakukan pelecehan seksual, dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Yang hafal Quran 30 juz saja bisa jatuh sehina itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Coba, itu pikiran luar biasa para ulama kita. Makanya saya sampaikan, memang cintai istri tak sepenuh hati, insya Allah rezeki akan terbuka. Dan uang, kalau suami berikan kepada istri, setelah itu baru dia minta. Ini kita masuk ilmu hikmah. Maka itu motot tadiolo, ulama kita yang ajarkan. Ya kong kadimuna pakarawai jolo benemu, pura piero napa milau sesa, sesanna mualengi magai supaya mak barakai. Kalau angka arwane, coba bisa kita praktekkan. Kalau ada laki-laki dapat uang, dena pitangi benena. Sebagian saja yang dikasih ke istrinya, ada yang dia simpan. Tita ya tu nataroe, desa karaga nali na campu, dena baraka itu. Coba periksa, saya kasih tahu memang. Itu masuk ilmu hikmah itu. Makanya ulama dulu maka daya kau pure nak katani makun raya dia itu mabaraka itu. Makanya kalau sudah biarkan dia, kita kasih dulu baru kita minta. Saya mempraktekkan itu kepada keluarga. Saya datang ceramah begini Pak, kalau dikasih amplop itu saya tidak pernah tahu berapa. Saya sudah ultimatum istri, jangan beritahu saya. Kau saja yang buka, kalau saya butuh saya minta. Supaya saya tidak bisa menghitung ketika ada orang yang kasih. Itu kuncinya. Apa ya ku ibu kai noli kita maka ada seko romatu, itu sudah iblis yang mempengaruhi. Sama dengan khatib-khatib Jumat, jangan pernah membuka amplop yang dikasih ketika khutbah supaya kau tidak menghitung tempat itu. Iya, tidak bisa ikhlas Pak. Tidak mungkin. Makanya ada beberapa masjid itu saya garis merah yang menyebutkan amplopnya saya sudah garis dan saya katakan saya tidak datang ke situ. Itu berat Pak. Makanya agama ini kalau kita atur betul insya Allah kita bisa ikhlas menjalankan. Makanya saya wasiatkan anak-anak kita itu aja kuncinya. Tapi ibu-ibu kongka masalah tak jangan langsung masuk Facebook. Iya, banyak sekarang cedek-cedek masalahnya langsung sama Facebook. Marah sama suaminya langsung bikin status aku menyesal. Wah. Iya. Kan banyak begitu. Langsung bikin status, aku menyesal. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Baru gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda di bawah makome. Langsung bilang, sabar saya. Itu sudah. Hanya Bu, saya kasih tahu. Jaga suami tak baik-baik. Karena tantangan rumah tangga sekarang besar. Apalagi perbandingan laki-laki perempuan 1:7. Kalau ada wanita sudah laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Itu bahaya. Dulu itu Pak orang cuma curi emas, curi sapi, curi mesin. Sekarang ada juga orang sudah curi suami. Hujan ya. Jadi jagailah kita. Rasulullah sudah mengajarkan doa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Baca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insya Allah keluarga kita, anak-anak kita, suami kita tidak akan diganggu orang lain.
Karena inilah doa yang dititip Rasulullah kepada kita supaya keluarga kita tidak diganggu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Pendek doanya. Dibaca 7 kali kata Nabi. Allah yang menjaga keluarga dan hartamu. Sudah hafal, Bu? Depa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apalah nih? Alhamdulillah. Baca 7 kali. Tapi servis juga suaminya baik-baik. Tapi kalau anak gadis itu ndak usah terlalu khawatir. Yang bahaya itu Bu, janda. Itu yang biasa curi suami. Apalagi yang suka mati tintok itu yang bahaya. Yang goyang-goyang begini di tintok itu yang bahaya, Pak. Jaga suami tak baik-baik, Bu. Jaga baik-baik. Servis dia dengan baik, pelayani dia dengan baik. Magai nasabah pelayanan istri yang terbaik kepada suaminya itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Itu kita perempuan sebenarnya punya potensi masuk surga besar. Menjaga syahwat, menjaga sholat, menjaga puasa dan takzim kepada suami, itu sudah memilih pintu surga mana saja yang dia bisa memasuki. Itu hebatnya perempuan. Kayaknya saya kasih tahu, Bu, doakan suami tak terus, jangan selalu dicurigai. Cedek-cedek curigai. Ya, kalau mau jalan, salaman, cium tangannya, lihat mukanya, baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Tidak ada laki-laki yang melirik gadis itu kalau meninggalkan rumah, kalau itu yang dibaca. Itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu. Apalah nih? Yang pasti tahu ayatnya, Bu. Tapi ada satu kunci. Kalau ini kan sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Nanti masuk Rajab di Jumat pertama di subuh hari. Setiap subuh. Kalau tidak bisa menghitung subuh Jumatnya, pokoknya setiap subuh Jumat saja. Setiap subuh Jumat bikinkan air panas suami kita, apakah teh atau kopi. Aduk mengikuti arah tawak, baca inna anzalnahu. Ketika airnya berhenti berputar, baru diangkat sendoknya supaya suami kita tidak emosian. Ya kongkalakai pakai cereng, sering memukul istrinya, aduk air itu sambil membaca surah inna anzalnahu, kemudian nanti tenang baru baca surah Al-Kautsar. Diangkat baru kasih suami kita dia minum. Sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Itu kunci. Denule mak baine wilah kaita ku yaitu tamalkan. Nah. Apalah nih? Dari situlah Aisyah sering merengek minta sisanya Nabi. Nabi sudah meminum airnya, tapi dia mengatakan, ya Rasul, sisakan untukku sebagian. Aku kepingin mengambil berkah. Nabi tahu bahwa ini adalah subuh Jumat. Itu karena menjaga. Makanya ibu-ibu kalau mau selamat, insya Allah suaminya tidak menikah. Pakai itu. Subuh Jumat, aduk mengikuti arah tawak, baca inna anzalnahu. Nanti airnya tenang, baru baca surah Al-Kautsar. Baru angkat, baru kasih minum suami kita. Baru sisanya harus ada yang kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Insya Allah cinta suami itu tidak akan berubah. Denak dinilah kita, Bu, insya Allah. Apalah nih? Ya, makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Jangan sisa. Kemudian sholawat kepada Rasulullah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendapatkan ijazah dari mursyid kami. Saya ingin kasih tahu, mudah-mudahan ini berkah pada malam hari ini. Saya rugi kalau tidak ada sholawat kita ambil. Saya cukup tadi membaca di awal dengan sholawat tibil kulub. Kami diwasiatkan oleh mursyid kami, baca sholawat tibil kulub 100 kali. Nak bagi orang yang punya penyakit, rutinkan saja 100 kali kau baca. Minta berkahnya, insya Allah penyakit itu akan diangkat. Tapi saya malam hari ini ingin memberikan satu sholawat yang disebut dengan sholawat istighosah. Sholawat ini dibaca 33 kali ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan.
Kalau ada masalah besar kita hadapi, kita mau memulai sesuatu tapi tidak tahu karena ada masalah besar, atau ada yang kita urus tidak mau selesai, atau ada sesuatu yang hajat besar kita, maka amalkan baca 33 kali kemudian berdoa, karena itu dijanjikan akan tembus doanya sampai ke langit ketujuh, insya Allah. Makanya saya hanya ingin menyampaikan, hafal sholawat ini saya ijazahkan, bukan Allahumma sholli, itu dimulai langsung as-salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzati, dibaca 33 kali baru berdoa, insya Allah tembus itu. Sudah hafal? Belum? As-salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzati. Sudah hafal? Belum? Oh ya, makundur-kundur to masa disebut. Alhamdulillah. Kita malam hari ini Bapak Ibu sekalian, maulid, inilah hakikat maulid yang ada di depan kita. Ini hakikat maulid. Sifatnya Rasulullah ada di sini. Islam ada di sini, Pak. Ini batang pisang dipasang karena tidak ada batang pisang yang bengkok. Itulah sifatnya Nabi. Selalu jujur. Dia itu gagah batang muti mak jeko. Palempuman. Makanya orang Bugis mengatakan, "Tato bata ko nasaba lempu mo basikal di nasaba agatan. Akawali ko nasaba alato ngamusandre rindo ambo tama pasiliangan. Ale sipa na wa enalay mariaway na mega kigunan na lopadan na dipancay." Itulah hakikatnya. Tidak ada batang pisang yang bengkok. Lebih baik dia patah daripada bengkok. Maka dalam kehidupan ini, jujurlah terus. Engkau lebih baik mati daripada engkau melakukan kesalahan. Itu kuncinya. Makanya caleg, kalau ada, silahkan berusaha untuk bisa terpilih membangun kampung. Tapi jangan pernah masogok. Kalau ada yang masogok, berarti ada juga yang disogok. Jangan salahkan yang masogok, karena yang disalahkan juga yang menerima sogok. Tapi yang masogok sama yang disogok, insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa. Saya sudah cari-cari hadisnya, saya tidak temukan satu hadis pun yang mengatakan orang yang disogok dan menyogok itu berdosa. Tidak ada. Makanya orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Cuma yang ada hadisnya ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Insya Allah tidak berdosa, Pak. Cuma masuk neraka. Karena kalau berdosa masih bisa bertaubat. Tapi kenapa neraka? Karena pemimpin negara bisa rusak ketika dia diangkat karena membayar. Itu bahayanya. Makanya ada pemimpin, ada penguasa. Nah, biasanya kalau disogok, menyogok kemudian naik, maka dia penguasa bukan pemimpin. Kalau penguasa, apapun yang dilakukan pasti merusak. Tapi kalau pemimpin, apapun yang dia lakukan walaupun berusaha, tetap pasti akan melakukan kebaikan karena dia punya sanad. Ini harus ditahu. Yang kedua, telur. Telur itu tidak ada yang bundar, betul Pak, sempurna. Manusia seperti itu. 3 isinya, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Manusia juga begitu. Ada sifatnya, ada pikirannya, ada perbuatannya. Jadi angka total lo makanya olina, tapi masola ngisa na ilalang. Angka total makotu. Rampak songkok na maloy tidak na, tapi dia beli bola na dia masih cocok. Nah, ada yang seperti itu, Pak. Rajin sholat tapi selalu bertengkar. Tapi pasti semua orang ada masalahnya, Pak. Tidak ada orang sempurna, betul. Kita ini manusia biasa pasti punya kesalahan. Ustaz juga begitu. Makanya sering ustaz kalau pergi ceramah tidak bawa istrinya. Karena ustaz juga biasa marah istrinya. Iya, ada saja kekurangan kita. Tapi berusaha untuk menjadi sempurna, insya Allah. Allah akan mudahkan. Kemudian ada songkolo. Itu adalah suku, artinya itu supaya uhuah. Makanya orang dulu pakai lisu. Segi 5 dengan segi 6. Segi 5 itu rukun Islam, segi 6 itu rukun iman. Itu dulu, makanya dipakai. Sekarang kita sudah mulai berubah. Dikasih masuk di ember, ada macamnya tidak masalah. Kenapa pakai bambu? Ditusuk pakai bambu.
Karena bambu itu ada istilahnya masa lampau. Dia selalu menjaga anaknya. Kemudian telur itu adalah simbol, Pak. Kalau ada telur bebek dibawa ke ayam, kemudian menetas, tetap bebek. Kalau menetas tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan mengikuti ayam, bukan mengikuti bebek. Kalau ada anakmu tidak bagus akhlaknya kalau tinggal di rumahmu karena engkau tidak bagus akhlakmu, maka bawa ke kiai. Nanti ketika di kiai akan mengikuti akhlak kiainya. Yana tunah kada tomatoy bawangi kiai na ale na merangi na wat di manci tau kanja. Makanya anak-anak kita bawa ke pondok pesantren. Insya Allah mabarakah anak. Kalau kita punya anak di pesantren, saya kasih ijazah. Kirimkan Fatihah 11 kali setiap malam Jumat. Mabarakah Pak Isengan. Kalau mau ambil ilmunya gurunya, suruh sedekahi gurunya biar 5.000 rupiah setiap hari Jumat. Itulah yang dilakukan oleh Imam Tasyafi sehingga dia bisa hafal kitab-kitab gurunya. Jadi kongka guru nana pojira dan nasabak macai suruh ya rosidakaiwi niatkan pahalanya untuk gurunya itu, insya Allah berkah ilmu gurunya jadi sepindah. Itu caranya ulama dulu mengambil berkah ilmu dari gurunya. Nah, sekarang orang tua kita juga bisa melakukan itu. Kongka maka ada ulama kita di Sulbar ini, kita punya sanad ulama luar biasa. Sebenarnya saya tidak berani, ini yang terakhir Pak. Saya tidak berani masuk di Sulbar itu ceramah. Terutama di wilayah ke bawah. Saya sebenarnya tidak berani. Kenapa? Karena kita punya ulama yang sangat luar biasa. Kiai Muhammad Tahir Imam Lapeo. Sanad-sanadnya itu masih banyak di sini. Murid-muridnya masih banyak. Imam-imam kita itu masih ada yang tersambung langsung ke beliau. Beliau adalah waliullah yang sangat masyhur. Jangan melepaskan sanad dari sana. Karena kita bisa masuk surga itu juga dengan melalui jalur sanad para wali. Makanya datangi kuburnya, doakan, kemudian minta berkah. Iloki barakah carana akadaki ebong talinga barakah talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya bertawassul. Nah, jangan mengatakan oh penganu, oh guru tak, jangan. Minta kepada Allah, berikan aku berkah, anak-anakku berikan berkah sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung ke orang mati, namanya tawassul. Itu yang musyrik. Makanya saya itu sesibuk apapun kalau ke Makassar, saya sempatkan singgah di makamnya Guru Kiai Jadur Rahman Abu Dalle. Beliau itu adalah ulama kita, muridnya Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, tapi beliau adalah wali Allah. Di Sulbar ini Guru Kiai Muhammad Tahir, ada di Sengkang Guru Kiai Haji As'ad. Semua yang dari Asadia pakai jalur itu, yang dari sini pakai jalurnya Guru Kiai Muhammad Tahir, yang dari DDI pakai jalurnya Guru Kiai Jadur Rahman Abu Dalle. Itu guru tak luar biasa. Saya dapat satu ilmu doa itu dari beliau, bukan langsung tapi dari muridnya Kiai Muhammad Tahir, bahwa ketika Guru Kiai Jadur Rahman Abu Dalle membaca doa sapu jagat, itu doa nak tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah isi dulu baru kau lanjutkan. Itu doa belum ada isinya, itu cek kosong. Jadi kalau dibaca itu Rabbana atina fid dunya hasanah, kita singgah di situ baru minta. Decingaganna lino tacinai laun. Baru lanjut wabil akhirati hasanah. Yang tadi kau minta ini, minta supaya menjadi kebaikan di akhirat. Wakina azabannar, minta supaya kau tidak disentuh api neraka gara-gara yang kau minta tadi ini. Tapi insya Allah orang yang membaca itu akan langsung doanya. Makanya disebut sapu jagat. Makanya saya sampaikan, kalau minta anak, minta di situ. Pada saat berhubungan, baca itu. Pakai, itu yang dipakai. Ini doa mahal sekali Pak Bu. Lama orang belajar baru bisa dikasih. Cuma saya dapat berkah dari guru sehingga bisa mengambil. Makanya baca. Ya kong kata butuhkan langsung itu. Pada saat khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, sesudah baca doa langsung ambil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga baru minta di situ. Isi karena itu tidak ada isinya, masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat karena seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk. Makanya itu cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga minta di situ. Ini yang kadang orang biasa cuma kasih lewat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada isinya Pak.
Makanya guru tamaka lepak ko nak muli seriwi aga mo cinay palit lisari ko. Karena itu napa ko sumupi pang Allah Ta'ala. Iko palisari. Makanya disebut sapu jaga. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi. Mohon maaf ketika ada beberapa penyampaian saya yang tidak jelas atau siapa tahu ada yang tersinggung, apalagi ibu-ibu. Saya mohon maaf. Saya sampaikan permohonan yang terakhir adalah mohon didoakan. Doakan saya Bapak Ibu sekalian, semoga tetap istiqomah, diberikan kesehatan untuk senantiasa berdakwah. Karena seandainya bukan dengan doa jamaah, saya tidak bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau akal sehat itu sudah tidak bisa. Saya sudah dari Tator kemarin, kemudian ke Sopeng, baru ke sini. Baru-baru pulang dari Palembang. Kalau waktu itu hampir tidak ada dalam satu hari itu yang waktu istirahat. Tapi karena doa para jamaah insya Allah, doa para guru-guru, para alim, kami mohon di antara kita pasti ada yang doanya mustajabah. Saya tidak pernah sempurna dalam menyampaikan sesuatu, tapi saya satu hal yang ingin sampaikan, bahwa ambil berkah dalam setiap ilmu yang kita dapatkan dimanapun berada. Itu aja kuncinya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.